Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan membahas soal UTBK tahun 2025 lagi nih guys. Nah, ini mengenai fungsi kuadrat lagi. Langsung saja ke soalnya ya. Jadi grafik fungsi fx dan gx berpotongan di dua titik berbeda, yaitu k dan l. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa sama denganin fungsinya karena memiliki titik yang sama ya. Titik yang sama. Titik potongnya sama kan? Berarti kita bisa sama denganin Y sama dengan Y. Y yang pertama adalah fx, yaitu 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Sama dengan Y yang kedua adalah gx, yaitu x kuadrat dikurangi 3x ditambah 7. Kita pindah ke kiri semua ya, yang di ruas kanan. X kuadrat dipindah ke ruas kiri menjadi negatif x kuadrat. Ini min X, min 3X pindah ke kiri jadi positif 3X gitu. Ini ada min 1, 7 pindah ke kiri jadi negatif 7 sama dengan 0. 2X kuadrat dikurangi X kuadrat, X kuadrat. Min X tambah 3X plus 2X. Min 1 kurang 7 minus 8 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan sekarang. Masih bisa cara pemfaktoran? Kalau lupa saya ingatkan kembali, berapa ditambah berapa, hasilnya itu angka di depan X, yaitu 2. Berapa dikali berapa, hasilnya itu adalah negatif 8. Langsung saja fokus ke perkaliannya. Perkaliannya itu min 8, berarti min 4 dikali 2, atau min 2 dikali 4, atau juga 8 dikali min 1 atau min 1 dikali 8 kan perkaliannya. Nah, kita lihat yang dijumlahkan hasilnya 2 adalah yang mana? Yang ini, guys. Min 2 tambah 4 kan hasilnya 2. Oh, berarti ininya min 2 sama 4 gitu. Maka X-nya sama dengan berapa? 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 4. Oke, kita langsung mencari nilai titik potongnya ya di mana gitu ya. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Kita masukkan ke fungsi fx maupun gx bebas ya. Misalkan kita masukin ke fungsi gx ya. Gx itu adalah x kuadrat dikurangi 3x ditambah 7. Maka ketika kita masukkan x-nya sama dengan 2, ganti x-nya 2. 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 ditambah 7. Hasilnya 4 dikurangi 6, hasilnya berapa guys? 4 dikurangi 6 ditambah 7. Hasilnya min 2 tambah 7, 5 ya. Maka ketika X-nya 2, Y-nya 5. Berarti kita dapat titik potongnya adalah 2,5 atau X, Y ya. Nah, sekarang lanjut. X-nya min 4. Masukinlah ke fungsi GX atau fx bebas ya. Masukin X-nya ganti dengan min 4. Masukin ke sini. Min 4 kuadrat dikurangi 3 kali min 4 ditambah 7 ya. Ini minus. Sama dengan, ini ada min 4 ya. Min 4 kuadrat berapa? 16. Min ketemu min plus 12 ya. Plus 7 ya. Sama dengan 28 tambah 7 itu 35. Berarti ketika X yang min 4, hasilnya adalah 35. Maka titik potongnya menjadi min 4,35 gitu. Oke, sekarang garis M melalui kedua titik tersebut. Jika garis ini tegak lurus terhadap garis M. Oke. Nah, sekarang kita fokus untuk mencari garisnya ya, garis PX tambah Q ya, Y sama dengan PX tambah Q, tegak lurus garis M. Berarti kita harus mencari gradien dari garis M, oke ya? Gradien dari garis M. Masih ingat rumusnya nggak guys? Gradien garis M itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Itu rumusnya ya. Kalau diketahui dua titik ya, berarti gradiennya berapa? Y2. Ya, misalkan Y2-nya 35 ya. 35 dikurangi Y1-nya 5. Dibagi X2-nya adalah min 4. Dikurangi X1-nya adalah 2 gitu.
Jadi ini hasilnya 30 dibagi minus 6. Hasilnya itu negatif 5. Itu gradien garis M. Katanya garis Y sama dengan PX tambah Q tegak lurus pada garis M ya. Masih ingat syarat dari tegak lurus gimana? Ada syarat tegak lurus. Itu syaratnya adalah perkalian dari gradiennya adalah negatif satu. Kalau misalkan syaratnya sejajar gimana guys? Sejajar, maka gradiennya adalah sama ya, M1 sama dengan M2. Oke, karena tegak lurus kita pakai yang pertama. Syaratnya M1 dikali M2 adalah minus satu. M1 kali M2 adalah negatif satu. Nah, M1-nya adalah gradien dari garis M. Katanya tegak lurus terhadap garis M kan? Masukin M1-nya adalah negatif 5. M2-nya adalah gradien dari garis ini. Y sama dengan PX tambah Q gitu. Maka M2-nya adalah minus satu dibagi minus 5. Hasilnya adalah 1/5. Ini gradien dari si garis ini. Y sama dengan PX tambah Q. Oke, sekarang kalian harus ingat dari bentuk persamaan garis ya. Jadi ada bentuk persamaan garis. Masih ingat nggak guys, bentuk persamaan garis itu kayak gimana? Jadi misalkan ini bentuk persamaan garis ya. Bentuk persamaan garis. Itu ada Y sama dengan MX ditambah C ya, di mana M-nya ini adalah gradien. Oke, gradiennya ini kan 1/5, berarti kita bisa masukin nih ke sini. Berarti gradiennya ini adalah si P, gitu. Sama aja kayak P. P-nya ini adalah 1/5 ya, gitu. Jadi dapatlah fungsi garisnya itu adalah Y sama dengan PX. P-nya itu gradien. Ya kan dari sini kan angka di depan X itu kan P. P-nya itu gradien. Gradiennya itu 1/5. Berarti 1/5 dari X ditambah Q gitu. Nah, katanya garis tersebut melalui titik 1,1. Berarti kita bisa masukkan ketika X-nya 1, Y-nya 1 gitu. Masukin Y-nya 1, X-nya 1. 1/5 kali 1 ditambah Q. Maka Q-nya adalah berapa? 1 dikurangi 1/5. Hasilnya adalah 4/5. Itu ya. Nah, berarti kita dapat P-nya itu adalah 1/5, Q-nya itu adalah 4/5. Ganti deh 1/5 ditambah 4/5 ya, P tambah Q sama dengan 1. 5 bagi 5 1 kan. Jadi jawabannya itu yang E gitu. Oke, sampai sini dulu penjelasan kita di soal yang ini. Silahkan kalau ada pertanyaan ketik di kolom komentar. Oke, jangan lupa follow untuk update soal-soal TBK berikutnya. Dadah, terima kasih.